Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku kompilasi karya terpilih Nulis dari Rumah. Karya-karya ini akan menjadi rekam jejak serta refleksi bagaimana masyarakat menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa ini. Teman-teman, pandemi dan kebijakan jaga jarak berpengaruh besar terhadap ekosistem industri kreatif. Namun yang harus kita ingat adalah COVID-19 tidak mengubah apa yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita terhubung dengan pembaca. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pandemi ini juga membawa keuntungan dalam mempercepat adaptasi teknologi dalam menjangkau pembacanya. Hal ini sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh kegiatan Nulis dari Rumah. Keseluruhan proses kegiatan Nulis dari Rumah yang dilakukan secara daring menyiratkan bahwa saat ini kita sedang dalam tahap transformasi digital di setiap tahap rantai nilai ekonomi kreatif. 175,4 juta pengguna internet Indonesia dan 160 juta pengguna media sosial aktif merupakan kesempatan bagi kita dalam mengembangkan rantai ekonomi digital dan memperluas pasar produk kita. Pencetakan karya dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik membuat tahap distribusi dan konsumsi menjadi mudah dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Akhir kata, buku kompilasi esai Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh dan buku kompilasi cerpen dengan judul Pesan Penyintas Siang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak menyerah di tengah situasi pandemi. Semangat selalu teman-teman subsektor penerbitan. Jaga kesehatan dan bersama kita jaga Indonesia. Salam kreatif. Saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah, Direktur Industri Kreatif, Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku kumpulan esai Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh dan kumpulan cerpen Pesan Penyintas Siang. Kedua buku ini merupakan hasil dari kegiatan Nulis dari Rumah yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya berharap kegiatan ini semoga akan terus berlanjut dengan menjadikan rumah sebagai tempat berkreasi, tempat berproduksi untuk menghasilkan karya-karya produktif unggulan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendistribusikan karya sehingga sampai pada konsumen. Sekali lagi, selamat. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kerjasama, fasilitas, dan dukungannya dalam kegiatan Nulis dari Rumah. Kegiatan ini telah menghasilkan 100 karya terpilih yang kemudian dibukukan menjadi 2 buku, yakni antologi esai dan antologi cerpen. Nulis dari Rumah bukan hanya kegiatan yang memberi stimulus bagi para penulis, tapi juga memiliki snowball effect yang panjang dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penulis, penerbit, hingga masyarakat umum. Semoga kedepannya kerjasama antara IKAPI dan Kemenparekraf akan terjalin lebih kuat dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya Ika Budianta, penulis dan penyusun buku kumpulan esai berjudul Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh. Buku ini hasil dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menulis dari Rumah. Terima kasih saya sudah dilibatkan dalam pemilihannya dan sekarang penyuntingan bukunya, dan bukunya terbit melalui Yayasan Obor Indonesia, 500 halaman lebih dan isinya sangat mengembirakan. Kenapa? Karena esai itu adalah bukti tertulis bahwa kita pernah hidup dan berpikir. Saya sangat senang bisa terlibat dalam sebuah kegiatan yang disebut Program Menulis dari Rumah. Justru di saat ada pandemi, ketika toko buku tutup, penerbit gulung tikar, dan penulis kehilangan pekerjaan, Kementerian Parekraf memberi kesempatan. Dan akhirnya 50 cerpen terpilih untuk terbit dalam sebuah buku yang ditulis oleh berbagai teman-teman dari seantero Nusantara, berjudul Pesan Penyintas Siang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mekar Cipta Lestari. Dan sungguh menyenangkan membaca buku ini untuk melihat berbagai pengalaman di masa pandemi dituliskan dengan sangat kreatif.
mengucapkan terima kasih sekali kepada Kemenparekraf dan juga IKAPI yang sudah memberikan fasilitas kepada kami para penulis untuk mencurahkan kreativitasnya dalam bentuk cerita pendek. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat, mulai dari penyeleksian hingga penerbitan. Semoga acara seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk menjaring penulis-penulis muda ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian karena telah menerima karya saya untuk masuk dalam antologi Nulis dari Rumah Kemenparekraf. Kedepan semoga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih banyak lagi membuat event-event seperti ini untuk memicu para penulis utamanya, penulis seperti saya yang tinggal di pedalaman. Semoga kegiatan serupa tetap menjadi sebuah agenda tahunan sehingga para penulis cerpen memiliki sebuah ruang yang terjadwal untuk terus berkreasi. Semoga kedepannya semakin mendukung para penulis, terutama di masa pandemi COVID ini, supaya kita tetap bisa berkarya. Semoga program ini dapat diadakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini menjadi satu momen pembuka gong bagi hajat event yang lain berikut. Guna merekam pikiran, narasi, kegelisahan gunda anak bangsa ini. Berharap buku kumpulan cerpen ini bisa diapresiasi oleh semua kalangan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Harapan saya ke depan akan ada terus event-event semacam ini sehingga bibit-bibit penulis di Indonesia akan terus bermunculan. Selamat atas terbitnya buku Pesan Penyintas Siang, kompilasi cerpen. Harapan saya kiranya Kemenparekraf juga akan terus berinovasi dan membuat acara-acara di mana kami para pegiat seni bukan hanya penulis, mungkin penari, pembuat film, semua juga bisa menemukan kembali semangat dan kreativitas kami. Di luar pandemi pun nantinya akan ada banyak event-event serupa supaya kami para pekerja kreatif khususnya dalam hal ini penulis bisa lebih merasa memiliki rumah karena biasanya kami bekerja sendiri-sendiri di balik layar masing-masing. Semoga Kemenparekraf tetap bisa mewadahi karya-karya anak bangsa. Saya sangat senang sekali dan sangat merasa diapresiasi dengan acara Menulis dari Rumah ini. Terima kasih kepada Kemenparekraf atas event telah diselenggarakan. Semoga kedepannya Kemenparekraf selalu mengadakan kegiatan yang lebih bagus lagi untuk menjaring karya-karya kreatif yang ada di seluruh Indonesia. Saya berharap event ini nanti akan ada seterusnya sehingga bisa menjaring lebih banyak penulis yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya akan terjaring penulis lainnya yang lebih banyak dalam agenda acara serupa. Semoga Kemenparekraf jadi lebih banyak membuat event-event penulis dari rumah. Semoga ke depan tetap acara dimaksud ditingkatkan dan tetap ada biarpun corona sudah berlalu dari Indonesia. Semoga event ini menjadi event yang rutin diselenggarakan oleh Kemenparekraf untuk mendukung literasi di Indonesia terutama di masa-masa pandemi ini. Semoga program-program Kemenparekraf seperti Nulis dari Rumah makin berkembang baik tema maupun bentuk. Dan acaranya semoga lebih bervariatif, lebih inovatif, dan juga pesertanya lebih banyak lagi. Dan harapannya ke depan semoga dengan acara ini bisa diadakan kembali dan tentu saja dengan melibatkan lebih banyak lagi penulis dan juga masyarakat. Kedepannya tentu saja saya berharap bahwa kegiatan dan event menulis seperti ini semakin diperbanyak sehingga minat baca dan menulis masyarakat Indonesia semakin berkembang. Semoga lomba sejenis dapat terus diadakan untuk menginspirasi lebih banyak orang. Maju terus Kemenparekraf Republik Indonesia. Salam sehat. Saya Ricky Pesik, staf khusus bidang digital dan industri kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku pemenang program Nulis dari Rumah yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf di Indonesia International Book Fair 2020. Semoga dengan diluncurkannya buku
para pemenang program nulis dari rumah ini dapat membuka ruang kerjasama yang lebih jauh bagi para kreator atau penulisnya bersama dengan para pelaku industri kreatif lainnya untuk mengembangkan karya mereka ke dalam format-format lainnya. Kita tahu bahwa pada tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sebagai Tahun International Creative Economy Year, dan saya pikir ini adalah sebuah peluang besar bagi kita, para pelaku ekonomi kreatif nasional, untuk membuka ruang jejaring, kerjasama, kolaborasi, mengembangkan karya-karya nasional untuk menjangkau pasar dan ruang audiens yang lebih luas lagi ke depan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, dan semoga buku ini bisa menambah inspirasi, memberi ruang untuk peningkatan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi kreatif nasional kita. Sekali lagi selamat, terima kasih. Iya, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam rangkaian acara Indonesia International Book Fair 2020 Virtual Edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia menyelenggarakan kegiatan nulis dari rumah yang telah dilaksanakan pada 17 Mei sampai 11 Juli 2020. Kegiatan ini dalam rangka pemberian stimulus kepada penulis pada masa pandemi COVID-19. Dari 1076 karya yang masuk, tim seleksi sudah memilih karya 50 esai dan 50 fiksi yang dikompilasi dan diedit menjadi 2 naskah buku. Dan pada hari ini, 5 Oktober 2020, kita akan bersama-sama melakukan peluncuran kedua buku tersebut. Dan acara ini akan diisi dengan diskusi dan talk show dengan menghadirkan narasumber. Yang pertama, Bapak Ricky Joseph Pesik, Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang kedua, Ibu Rosidayati Rozalina, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia. Yang ketiga, Bapak Pax Benedanto, Editor Senior Kepustakaan Populer Gramedia. Yang keempat, perwakilan pemenang karya esai Aditya Nirwana. Dan yang kelima, Awi Chin, perwakilan pemenang karya fiksi. Dan diskusi kita kali ini akan dipandu oleh Mbak Undan Sevisari, Subkoordinator Literasi Kemenparekraf RI. Silakan Mbak Undan, saya serahkan acara ini kepada Mbak Undan. Terima kasih MC. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman penerbitan. Selamat datang di acara launching buku antologi Nulis dari Rumah. Sedikit intro, buku antologi Nulis dari Rumah ini merupakan hasil dari kegiatan Nulis dari Rumah yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Seperti kata MC tadi, dari 1076 karya telah dipilih sebanyak 50 cerpen dan 50 esai dan telah dibukukan menjadi buku antologi. Nah, Lakimi sebagai moderator, ya kan Bapak dan Ibu, saya telah mendapatkan bukunya. Ini dia Bapak Ibu, saya sedikit pamer sedikit ya. Saya sudah mendapatkan kedua bukunya. Nah, untuk kumpulan esai, judulnya adalah Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh. Dan buku kumpulan cerpennya adalah Pesan Penyintas Siang. Nah, banyak nih message di HP saya. Gimana sih cara mendapatkan bukunya? Itu yang menjadi pemenang kriterianya apa ya? Sharing dong biar saya ikutan belajar. Terus ngapain sih ada kegiatan? Terus ngapain sih ada kegiatan nulis dari rumah? Kenapa nggak fokus saja dengan penulis-penulis besar? Memang bagaimana sih sebuah karya layak untuk dimonetisasi atau diterbitkan? Worries not Bapak dan Ibu dan teman-teman penerbitan sekalian. Di session kali ini kita akan sharing dengan narasumber-narasumber kita yang sudah mumpuni di bidangnya. Ada Bapak Ricky Joseph Pesik atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Ricky Pesik.
Nah, Bapak Riki Pesik adalah staf ahli menteri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang digital dan industri kreatif. Beliau merupakan pakar advertising, creative strategy, dan integrated marketing. Nah, bisa nih Bapak dan Ibu dan teman-teman, nanti kita tanya pandangan beliau tentang kegiatan nulis dari rumah, buku antologi cerpen, dan esai ini, dan tantangan apa yang akan dihadapi oleh industri kreatif, khususnya industri penerbitan, di masa krisis maupun di masa yang akan datang. Beliau biasa kita panggil Bu Ida. Beliau adalah Ketua Umum IKAPI dan juga pihak yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kegiatan nulis dari rumah. Beliau adalah lulusan ITB, Teknik Industri, dan telah lama berkecimpung di industri penerbitan. Selamat siang, Bu Ida. Selamat siang, Mbak Undan. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat ya Bu Ida? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mbak Undan sendiri? Semoga sehat ya. Ya Bu, amin. Nah Bu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu seputar buku antologi cerpen dan esai ini dan mengapa IKAPI tertarik untuk menerbitkannya. Siap ya Bu Ida ya? Insya Allah. Nah, juga ada Pak Pax Benedanto. Beliau adalah editor senior di penerbit KPG, sekaligus salah satu dewan juri. Beliau adalah lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Prasetya Mulia. Halo Pak Pax. Halo Mbak Undan. Pak, sudah siap ya Pak dengan diskusi buku antologi nulis dari rumah ini? Siap Mbak Undan. Mungkin nanti Bapak selaku editor senior sekaligus juri bisa nih Pak menjawab pertanyaan teman-teman nih Pak, karena udah banyak di email, Instagram maupun WA yang sudah teman-teman yang sudah mengirimkan karyanya namun belum terpilih Pak. Kok bisa sih karya saya tidak terpilih? Harus bagaimana supaya terpilih? Nah, sabar ya Bapak dan Ibu dan teman-teman. Nanti Pak Pax menjawab ini. Lalu dari penulis ada Mas Aditya Nirwana selaku penulis esai hibriditas kebudayaan soft power ekonomi kreatif Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang. Beliau adalah dosen sekaligus peneliti di Universitas Macung. Juga ada Mas Awi Aci selaku penulis cerpen Niskala Nakula. Selain menulis, Mas Awi ini juga disibukkan sebagai model dan relawan. Selamat siang Mas Aditya dan Mas Awi. Halo Mas Aditya dan Mas Awi. Halo, selamat siang. Dan selamat siang. Semangat ya Mas buat ngobrol-ngobrol sama kita. Semangat. Mungkin kesempatan pertama saya ngobrol ke Bu Ida dulu ya. Bu Ida, pertama-tama boleh nggak sih Bu di kondisi pandemi ini diceritakan kondisi penerbitan di kala pandemi ini seperti apa sih Bu? Industri penerbitan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Undan untuk pertanyaannya. Seperti kita ketahui bersama ya, pandemi itu kita awal masuk ke Indonesia itu sekitar awal Maret. Nah, mungkin saya cerita sebelum itu, karena sebelumnya IKAPI sudah diundang oleh Deputi Bidang Deputi 7 ya, maaf saya suka ketukar nih, Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif untuk berbincang-bincang ya tentang program penerbitan yang bisa dikerjasamakan antara Ikatan Penerbit Indonesia dengan Kemenparekraf atau Baparekraf. Nah, waktu itu kebetulan pandemi belum masuk ke Indonesia, jadi kita berbincang-bincang waktu itu mengenai program apa yang cocok gitu ya. Nah, apa untuk kita kerjasamakan. Tapi kemudian di bulan Maret itu sudah mulai ada ya korban di Indonesia yang terkena wabah COVID, dan kemudian mulai itu pertanyaannya kira-kira bagaimana tuh industri penerbitan atau IKAPI menyikapi hal tersebut, apa isunya, kemudian bagaimana langkah-langkah ke depannya. Nah itu saat itu saya sudah mulai menanyakan ke teman-teman penerbit ya di grup pengurus IKAPI, tapi sepertinya masih sedikit masukan karena semua masih terpaku masih kaget dengan situasi saat itu ya. Semua masih beradaptasi dengan masalah kesehatan dan tentunya juga dengan dampak ekonomi dari pandemi ini
perusahaannya masing-masing. Nah, akhirnya di bulan April kami mulai mengadakan survei, Kemudian kami mendapatkan bahwa hampir seluruhnya, jadi 95% penerbit itu terkena dampak, penjualannya turun, penurunan penjualannya di atas 50%. Kemudian juga banyak yang merencanakan PHK, kemudian juga banyak yang berhenti memproduksi buku. Nah, tentu ini sangat membahayakan industri penerbitan. Sehingga waktu itu saya berdiskusi baik dalam rapat maupun melalui WA dengan Pak Direktur, Pak Amin Abdullah mungkin nama populernya, mencari jalan bagaimana untuk mengatasi kondisi tersebut. Dan akhirnya kita sepakat untuk melahirkan program nulis dari rumah ini, yang suatu program yang memberikan stimulus kepada para penulis untuk tetap berkarya, untuk tetap produktif di masa pandemi. Karena program ini juga dilakukan secara daring, penulis dan semua prosesnya itu bisa dilaksanakan dari rumah dan dilaksanakan secara daring. Mungkin itu kurang lebihnya cerita awalnya, Mbak Undan. Oke. Sebetulnya awalnya juga program ini kan namanya aja nulis dari rumah ya. Sebetulnya kan ditujukan kepada penulis. IKAPI sendiri kan adalah asosiasi penerbit ya. Yang beranggotakan sekarang ini lebih dari 1.800 anggota di seluruh Indonesia. Nah, tapi waktu itu dalam diskusi kami dengan Pak Direktur dan Pak Deputi sendiri waktu itu, kenapa ini dikerjasamakannya dengan IKAPI bukan misalnya dengan asosiasi penulis? Karena memang yang diharapkan adalah efek snowball atau efek bola salju dari program ini. Jadi bukan hanya nanti kita harapkan lahir karya-karya terpilih karya-karya pemenang dari para penulis yang berbakat ini, tapi juga nanti bisa diterbitkan dan lebih jauh lagi dipromosikan, disampaikan ke masyarakat dalam arti didistribusikan dan juga baik dalam bentuk buku cetak maupun e-book, dan juga bahkan tadinya awalnya program ini inginnya efek bola saljunya diteruskan sampai kepada misalnya kita dapat menciptakan konten unggulan yang kemudian dikembangkan IP-nya. Makanya waktu itu awalnya tuh kita coba juga kembangkan dengan program inkubasi bisnis, tapi memang akhirnya belum bisa terlaksana. Tapi at least efek snowball itu sudah kita lakukan dengan penerbitan buku dan juga penyelenggaraan talkshow pada saat ini untuk menyampaikan kepada masyarakat hasil karya para pemenang program nulis dari rumah. Di situ IKAPI tertarik karena memang juga memberikan stimulus kepada penulis Penulis itu merupakan motor dan sumber naskah dari industri penerbitan. Bahkan dalam rencana strategis IKAPI kami sebutkan bahwa bahan baku penerbitan itu bukan kertas tapi naskah. Jadi kalau penulis happy, penulis produktif, kreatif, tentu industri penerbitan juga akan ikut terdampak positif. Oleh karena itu IKAPI bersedia dan sanggup untuk melaksanakan program nulis dari rumah ini bekerja sama dengan Kemenparekraf. Ekonomi kreatifnya ada semua mulai dari penciptaan, kreasi, kemudian produksi, kemudian distribusi, kemudian nanti konservasi dalam bentuk e-book itu antara lain. Dan IIBF ini, Indonesia International Book Fair ini merupakan sebuah langkah konservasi juga ya Bu ya? Betul, sekaligus juga promosi. IIBF ini adalah pameran buku internasional Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun oleh IKAPI dan sudah cukup dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kita juga berharap ada efek snowball dari bincang-bincang kita pada sore hari ini. Pak Riki sudah masuk, saya beralih dulu ke Pak Riki ya Bu ya. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang. Sebentar saya keluar. Selamat datang Pak Riki. Terima kasih. Ya. Pak Riki, kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak dan seputar kegiatan nulis dari rumah dan juga industri kreatif penerbitan nih Pak.
Pak, kalau kita melihat the big pictures, Pak, bagaimana sih pandangan Bapak tentang kegiatan nulis dari rumah, terutama dalam kaitannya untuk mensupporting industri kreatif, terutama industri kreatif penerbitan. Tadi sudah ada perspektif dari IKAPI sebagai pengusaha, sebagai pelaku. Nah, sekarang kita ingin tahu nih dari Pak Riki sebagai government regulator, apa sih Pak? Bagaimana Bapak melihat kegiatan ini, Pak? Pak, kalau dari kacamata saya sih ya soal penulisan, terutama industri literasi gitu. Kalau secara proses kreatif kan sebenarnya nggak ada yang baru. Walaupun pandemi ini muncul, sebelum nggak ada pandemi juga kan proses kreatif nulis dari rumah itu udah merupakan hal yang lumrah dilakoni oleh para penulis ya. Yang berubah kan dalam hal ini adalah proses lainnya, terutama proses bisnisnya yang sekarang kemudian mesti menjadi daring ya, lebih banyak daring, mesti memikirkan. Jadi kalau saya pikir dalam kondisi sekarang ini adalah saya tidak fokus kepada proses kreatif ya, tapi pada proses bisnisnya. Mungkin yang diperlukan oleh kita bersama adalah bagaimana kita mengantisipasi disrupsi yang terjadi akibat pandemi ini. Untuk bisa migrasi atau transform ke proses bisnis yang juga daring. Jadi sebuah ekosistem proses bisnis yang sifatnya digital, yang justru mungkin perlu kita siapkan bersama ke depan. Juga bisa menjadi fokus dari pemerintah saat ini untuk mendorong gitu. Bagaimana ekosistem proses bisnis industri literasi nasional ini bisa transform ke platform daring dengan lebih baik gitu ke depan. Saya pikir itu yang menjadi. Tapi kalau untuk proses kreatif sih, saya ya percaya semua penulis di sini juga semua udah nulis dari rumah masing-masing selama ini. Jadi apa yang garis bawahi ya? Iya, justru pada proses bisnisnya yang menjadi fokus menurut saya sih ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang perlu diantisipasi lagi dengan adanya proses bisnis daring yang makin ini kan kita sedang mencari bentuk ya, dan terus-menerus belajar mencari model yang ideal dari proses bisnis daring ini untuk industri literasi. Saya pikir yang juga mesti diantisipasi atau direspon oleh teman-teman adalah justru proses bisnis daring ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, bukan hanya lintas sektor ya, maksud saya teman-teman penulis dan teman-teman yang di industri film, di industri konten yang lain gitu untuk mengembangkan itu, tapi juga lintas negara. Jadi maksud saya lintas wilayah. Jadi peluang ini juga sebenarnya makin terbuka. Gitu. Jadi mungkin kalau mau disimpulkan justru industri literasi atau profesi para penulis ini dengan adanya kebiasaan baru dari masyarakat global untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara daring, itu bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang-peluang baru ke depan bagi penulis kita. Saya pikir itu sih, Mbak. Terima kasih. Pak, jadi yang berbeda adalah proses bisnisnya ya Pak, tapi tidak mengubah value bisnis, menyampaikan konten kita kepada pembaca. Betul tidak, Pak? Nah, yang kedua, sih enggak ya sekarang. Tapi caranya yang berubah ya, Pak ya. Dan yang kedua adalah membuka ruang kolaborasi. Jadi ini seperti opportunity. Nah, Pak Riki, sebenarnya ini tuh nyambung dengan pertanyaan saya yang kedua, Pak. Karena nulis dari rumah ini prosesnya semuanya dilakukan secara daring, mulai dari pengiriman karya, berkas, seleksi administratif, penjurian, bincang kreatif, hingga pengumuman pemenang. Bahkan saya dengan Pak Pak selaku Dewan Juri tidak pernah bertemu langsung nih Pak. Ya, semua itu karena pandemi. Okelah Pak, saya menyalahkan COVID-19. Akses terbatas, komunikasi terbatas, semuanya serba terbatas. Bahkan industri kreatif pun revenue-nya juga mulai terbatas ya Pak ya. Tadi seperti Bu Ida bilang, bahkan banyak yang down gitu. Nah, tapi Pak, saya juga pernah baca juga Mbak, bahwa pandemi ini juga punya silver lining gitu. Kita dipaksa untuk, seperti Bapak bilang tadi, belajar untuk beradaptasi dengan teknologi. Semua serba digitalisasi. Nah, Pak, menurut Bapak,
bagaimana industri kreatif ini khususnya industri penerbitan harus cope with this situation gitu, bersiap untuk digitalisasi, karena yang saya baca kayak misalnya digital publishing itu bukan hanya soal proses bisnis tapi juga budaya gitu Pak. Tidak semua orang konsumen siap dengan being digital gitu loh Pak. Apa sih Pak yang perlu kita siapkan? Ya kalau secara massal sih mungkin kita masih mengandalkan angka dan fakta bisnis menunjukkan lanskap bisnis penerbitan nasional kita juga menunjukkan bahwa kita masih dominan oleh medium konvensional cetak gitu. Tapi kalau kita mau lihat kondisi sekarang, ya semua kan terdampak, termasuk semua yang secara fisik yang memerlukan syarat-syarat fisik. Tapi yang secara digital ini yang jadi perlu sebenarnya adalah ke depan mungkin sistem pemasaran dan sistem distribusi produk literasi, produk penerbitan kita. Kalau digital, bagaimana kita punya ekosistem yang lebih baik. Itu yang sekarang jadi masalah sekarang ya, yang mungkin juga pemerintah juga justru bisa didorong perannya di wilayah itu gitu. Bagaimana kita menghadirkan secepat-cepatnya platform yang lebih baik untuk secara platform digital yang lebih baik untuk bisa teman-teman di industri penerbitan mengembalikan skala ekonominya dan sekaligus juga transform. Dan yang kedua, kalau kita melihat lebih jauh, saya melihat yang banyak diprediksi oleh orang-orang saat ini, dunia saat ini adalah bahwa manusia akibat global pandemi ini juga kan dipaksa transform gitu ya. Bukan cuma secara digital, tapi juga peluangnya mungkin ke depan yang terkait dengan ekosistem bisnis adalah lahirnya terobosan-terobosan, munculnya ini Internet of Things. Jadi mungkin ini akan jadi masa depan industri penerbitan juga gitu. Bagaimana produk-produk literasi kita bisa hadir ke masyarakat di masa depan dalam format Internet of Things. Ya bisa macam-macam kan Internet of Things. Ya kalau sekarang kita tahu ada satu produk buku pad gitu kan, elektronik yang kita bisa baca novel, baca berbagai buku lewat produk semacam notebook gitu kan, tangan. Tapi ke depan menurut saya bisa jauh lebih dari itu. Dia bisa jadi semacam model bisnis baru yang memanfaatkan Internet of Things. Jadi bukan cuma sekedar digital, tapi juga ada hardware yang di-create untuk mendukung platform. Itu peluang besar ke depan menurut saya. Dan kalau kita bicara tentang distribusinya di Indonesia, saya pikir sejalan dengan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi segala hal sudah menjadi keniscayaan kan. Sekarang kan juga di wilayah pendidikan, mau tidak mau seluruh Indonesia, walaupun kita tahu banyak problem koneksi dan lain sebagainya, problem akses pada perangkat elektronik ya, tapi mau nggak mau kan sekarang dipaksa mulai beradaptasi kan. Dan kedepannya mungkin yang bisa dicapai justru skala ekonominya, sehingga bisa membuat setiap hal jadi lebih terjangkau ke depan. Terus saya juga buku-buku ke depan jangan-jangan formatnya mungkin akan berubah menjadi Internet of Things, bukan sekedar e-book jadinya nanti, dan akan melahirkan model-model bisnis baru untuk industri penerbitan. Jadi saya bisa sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya mungkin nggak bisa tercipta dalam kurun waktu dekat gitu, dengan Internet of Things. Saya rasa gitu kurang lebih sih. Oke, Pak. Dan juga ada data nih Pak, bahwa kita punya 175,4 juta internet user. Itu modal utama gede nggak sih Pak menurut Bapak? Iya, modal besar sekali, dan itu baru data singular yang terkait dengan akses ya. Belum lagi user habit. Kan kita segala-galanya tinggi ya. Konsumsi orang kita di media sosial per hari jauh lebih tinggi dari negara lain, itu besar.
Terus jumlah perangkat telepon genggam di Indonesia kan juga sudah hampir 2 kali lipat jumlah penduduk gitu kan. Iya, betul Pak. Iya, jadi memang ini yang sudah tidak terelakkan kan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya baik. Jadi kita punya modal yang besar ya Pak ya, hanya saja kita butuh platform yang lebih baik dan ekosistem yang lebih baik, betul Pak? Betul. Dan ini harus dikerjakan bersama-sama sih juga. Jadi menurut saya bukan tidak bisa juga sekedar pemerintah gitu ya. Tapi mungkin justru dari kalangan pelaku usahanya, dari kalangan akademisi, kita mungkin bisa merumuskan peta jalan baru bersama mungkin untuk masa depan industri penerbitan dengan di ruang digital ya. Networking dan collaboration ya Pak ya. Iya. Pak, satu pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita nanti ke sesi yang terakhir. Nah Pak, tahun 2021 kan ditetapkan sebagai The Year of Creative Economy ya Pak ya, di mana ada kebutuhan untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya yang berasal dari ekonomi kreatif. Nah, promosi disupport seperti pengembangan teknologi digital, digital ekonomi dan innovation, e-commerce, membangun infrastruktur digital yang relevan dan connectivity nyambung ya seperti Bapak tadi, dan bahkan ini bacanya apa ya Pak? Mohon maaf kalau saya salah. UNCTAD ya Pak ya. UNCTAD telah encourage semua negara, organisasi PBB, semua internasional dan nasional termasuk NGO serta individual untuk meningkatkan kesadaran dengan promote awareness, kerjasama, bahkan sharing best practice dan experience. Menurut saya ini adalah tahun emasnya ekonomi kreatif, Pak. Nah, opportunity apa sih, Pak, yang bisa industri kreatif dapatkan, dan bagaimana kita harus berbenah, khususnya industri penerbitan nih, Pak? Ya, kalau saya pikir sih gini, kalau momentum dari tahun ekonomi kreatif dunia yang ditetapkan oleh PBB tahun depan 2021 itu kan ya memang inisiatifnya dari kita, dan ide besar itu kan adalah mendorong ekonomi kreatif mengambil posisi pengarus utamaan ekonomi kreatif dalam wacana global, utamanya dalam pengambilan kebijakan ekonomi, kebijakan global ekonomi yang terjadi di forum-forum internasional. Kita kan mulai dari PBB dulu kan yang paling besar ya kan. Nah, ini kan juga akan terus berkepanjangan turunannya ke semua lembaga UN, ke semua forum-forum internasional seperti G20, G7, APEC, ASEAN, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya esensi pengarus utamaan ekonomi kreatif untuk menciptakan platform ekonomi dunia yang lebih inklusif lewat industri kreatif itu gagasan besarnya dari tahun ekonomi kreatif dunia. Makanya oleh UN dikaitkan dengan Sustainable Development Goal, program pembangunan berkelanjutan, ya kan? Nah, kalau saya bilang ini justru kesempatan. Kalau kita tanya opportunity apa buat industri kreatif Indonesia, industri kreatif Indonesia itu punya karakteristik yang sangat berbeda sebenarnya. Kalau kita mau lihat perbandingan dengan beberapa negara yang ekonomi kreatif maju seperti Korea, Inggris, Amerika Serikat yang relatif lebih homogen gitu ya, bahkan Cina sekalipun. Kalau kita kan datang dari sebuah bangsa yang sangat majemuk, sangat plural, namanya juga 17.000 pulau, khususnya sekian ribu bahasa ya kan. Sehingga menurut saya ini opportunity justru adalah kesempatan Indonesia untuk melakukan promoting, bahwa ke depan kan konten itu akan berbasis pada story, dan local story itu akan jadi sangat powerful ke depan kan, untuk jadi produk global. Sehingga menurut saya ini opportunity-nya buat industri kreatif kita. Indonesia akan jadi sumber konten yang tidak ada habisnya ke depan, dan ini harus bisa kita manfaatkan di tataran global lewat tahun ekonomi kreatif dunia gitu. Jadi secara bersama-sama ini peluangnya itu sebenarnya di situ, di mana narasi-narasi kisah-kisah, narasi-narasi
Indonesia yang begitu majemuk itu bisa masuk ke tataran global, tapi sebagai produk yang memberikan nilai tambah ekonomi kepada kita. Itu sih kalau saya lihat opportunity-nya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan ini udah merupakan suatu modal yang besar. Tinggal bagaimana kita encourage para kreatif, para kreator di Indonesia ini untuk lebih banyak mengeluarkan karya ya, Mbak ya. Iya, betul, tantangannya di situ, Mbak. Karena kalau kita bilang kalau bukti bahwa kemajemukan kita, warisan budaya kita yang begitu kaya, itu sudah terbukti dan secara dalam tataran global sekarang sudah terbukti dieksplor oleh berbagai industri kreatif dunia gitu ya. Yang terbaru kan, kita baru tahu kan ada salah satu motif kain yang terkenal dari Bali digunakan oleh sebuah brand global ya kan, dalam sebuah fashion show gitu kan. Tapi saya masih bilang itu kan kalau dalam kacamata saya itu warisan budaya Indonesia tapi ekonomi kreatifnya Prancis. Nah, tantangan kita adalah bagaimana itu warisan budaya Indonesia dan ekonomi kreatif Indonesia gitu ya menjadi itu. Itu menurut saya tantangannya, dan menurut saya tahun depan itu adalah momentum yang sangat besar untuk itu. Mumpung ya Pak lagi dibuka kesempatan oleh organisasi PBB UNCTAD ini, jadi kita harus grab the opportunity, betul nggak Pak? Iya, betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Riki. Pak, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi di ending session. Nah, mungkin saya beralih ke Bu Ida lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Saya tutup video dulu ya. Terima kasih. Ya. Bu Ida, saya kembali lagi ke Bu Ida nih. Ya, Mbak Unda. Halo Bu Ida. Bu Ida, Bu, ekosistem penerbitan ini kan sebenarnya bukan hanya penerbit saja ya Bu ya, namun juga penulis, konten kreator, dan di situ ada editor juga, ilustrator dan lain-lain. Ini yang kadang sering disalahartikan orang loh Bu, bahwa bahkan teman-teman saya itu tuh suka nanya, penerbitan bukannya itu yang nyetak-nyetak buku ya, bukannya itu yang nyetak-nyetak undangan ya, kalender ya, kayak gitu. Padahal tidak kan ya Bu. Nah, dengan nulis dari rumah ini Bu, kan efek snowballnya kelihatan Ibu, dari kreator hingga di dalamnya ada ya proses produksi. Nah itu kan mungkin bisa menjelaskan ke berbagai pihak bahwa penerbitan, ekosistem penerbitan itu bukan hanya percetakan, karena itu dua hal yang berbeda ya Bu. Nah sekarang kalau kita melihat nih Bu, antusiasme teman-teman, antusiasme kreator ini kan cukup tinggi nih Bu, sebanyak 1076 karya masuk. Belum lagi yang tidak terhitung karena melebihi tanggal yang ditentukan. Jadi waktu itu di-cut tanggal 2 sampai tanggal 6 Bu, itu masih tangtung bunyi di email saya Bu. Sampai Dewan Juri kewalahan dalam penilaiannya Bu. Nah Bu, bagaimana sih IKAPI melihat antusiasme ini Bu dalam ekosistem penerbitan ini, dan bagaimana ini bisa mensupport tadi yang Pak Riki bilang untuk melahirkan karya-karya baru dan tentunya karya-karya yang kompetitif. Baik Mbak Undan, yang pertama mungkin saya ini kan dulu ya kesalahpahaman yang sering kali terjadi ya. Jadi penerbit susah masyarakat itu membedakan antara penerbit dan percetakan. Jadi kalau proses kreatifnya itu sebetulnya di penerbit. Jadi tadi ada rantai nilai dari penciptaannya, kemudian produksi ya. Jadi setelah naskah masuk dari penulis itu kemudian nanti diedit, di layout, kemudian diberikan desain untuk cover bukunya, kemudian nanti sampai jadi satu naskah siap cetak yang kemudian nanti bisa didistribusikan atau bisa diproduksi dalam dua bentuk. Bisa misalnya lewat percetakan ya. Nah, disitulah masuk percetakan. Jadi penggandaannya bisa lewat percetakan, bisa juga sekarang ini dengan kemajuan teknologi lewat buku digital ya, bisa dengan buku digital, bahkan sekarang juga sudah ada lagi bentuk lain buku audio misalnya gitu. Oke. Nah setelah dari situ buku cetak kemudian sudah diproduksi, itu baru kita sebarkan ke masyarakat. Itu masuk
untuk distribusi dan setelah itu baru konservasi. Jadi memang percetakan itu hanya satu bagian dari proses dari rantai nilai penerbitan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ekosistem. Kita bisa lihat di Undang-Undang Sistem Perbukuan nomor 17 tahun tahun 2017 ya, Undang-Undang Sisbuk Sistem Perbukuan. Itu disebutkan di sana Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 ya, mudah-mudahan nggak salah ingat. Di sana disebutkan ada 10 pelaku perbukuan ya, mulai dari penulis, penerbit, penerjemah, desainer, ilustrator, kemudian ada toko buku, ada platform buku digital, ada penyadur, ada dua lagi saya kok lupa ya. Itulah ada 10 pelaku perbukuan di sana. Nah, itulah yang disebut ekosistem perbukuan dan semua terlibat dalam proses penerbitan buku gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan tentang percetakan, ekosistem dan tadi satu lagi saya lupa Mbak Undan pertanyaannya. Sementara itu dulu dari saya mungkin Mbak Undan. Antusiasme teman-teman ini Bu. Antusiasme teman-teman dalam mengikuti kegiatan nulis dari rumah ini. Ya, antusiasme ini tentu sangat baik sekali ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa naskah itu adalah motor motor bagi industri penerbitan ya, karena penulis itu merupakan sumber naskah gitu kan. Ya. Tapi memang sayangnya ini kan kondisi saat pandemi ini seperti tadi juga sudah saya sampaikan di awal, dari hasil survei yang dilaksanakan oleh IKAPI, ada 25% penerbit yang menyatakan berhenti dulu berproduksi. Karena mereka itu ingin lebih fokus untuk menjual dulu buku-buku yang sudah ada di gudang misalnya, sudah menjadi buku, sehingga untuk proses penerbitan buku baru mereka agak slow down dulu gitu, karena mungkin menunggu cash masuk ya. Kan kita tahu toko buku tutup, sekolah tutup, kampus tutup, kantor-kantor, perpustakaan semua juga tutup, sehingga memang penjualan terkendala. Nah, yang diandalkan pada saat ini kembali ekonomi digital, penjualan melalui loka pasar atau marketplace, dan itu juga yang IKAPI bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk membantu penerbit menjual produknya ke masyarakat melalui loka pasar agar penerbit kembali mendapatkan cash dan bisa bangkit dan bergairah kembali untuk kembali memproduksi buku-buku yang dibuat oleh para penulis ini. Gitu mungkin Mbak. Oke, Bu, IKAPI ini kan yang akan meneruskan karya-karyanya untuk dicetak ya Bu ya, menjadi buku. Nah, Bu, Ibu tuh bagaimana sih melihat, Ibu juga merupakan pengusaha di bidang penerbitan ya Bu, sudah lama berkecimpung di penerbitan, dan kebetulan juga Ibu merupakan Ketua Umum Ikatan Penerbitan Indonesia. Nah, bagaimana sih Ibu melihat karya-karya ini, dan bagaimana Ibu melihat proses potensi yang ada dalam karya-karya ini sehingga menjadi sesuatu yang bisa dimonetisasi. Mungkin Ibu juga melihat dong ada salah satu potensi yang terlihat di situ. Ya, saya membaca walaupun tidak semuanya ya, beberapa cerpen yang saya baca, memang kalau menurut hemat saya memang karena ini dipilihkan dari 1076 naskah yang masuk, itu 100 karya terbaik ya yang terpilih. Tentu kriterianya dewan juri yang lebih tahu. Agak sulit untuk menentukan atau menilai bahwa kualitasnya ini semua sama gitu ya. Yang ada adalah kualitasnya ini mungkin ada range-nya antara yang mungkin layak dan sangat layak, ada yang baik dan sangat baik. Saya melihat karya-karya ini memang merupakan sumbangsih dari masyarakat untuk turut serta mencari solusi dari permasalahan yang ada, kemudian juga refleksi dari mereka, dan
yang pasti itu mereka ingin ikut bersuara, ingin ikut bercerita, dan saya kira program ini sangat baik sekali untuk mengeluarkan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat dan khususnya para penulis ini. Jadi saya kira ini baik sekali, dan ada beberapa yang menurut saya juga bagus sekali ya karya-karyanya, dan mungkin nanti layak untuk kita angkat kalau nanti. Ya itu tadi di awal saya cerita tentang rencana kami mengadakan program inkubasi gitu ya. Halo Bu. Kami berharap itu ke depan para penulis yang yang baik itu kemudian nanti bisa mengikuti satu lokakarya, kemudian ada pendampingan sehingga karyanya makin baik dan matang, dan bahkan mungkin nanti bisa juga dialihwahanakan ke media lain gitu, dan atau bahkan bisa juga berpotensi untuk menjadi konten unggulan yang bisa dipasarkan ke dunia internasional. Tapi itu tadi mungkin dalam yang 100 ini tidak semua, tapi kita sebetulnya bisa melihat potensi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu Mbak Undan. Bu, harapan Ibu untuk para penulis dan mungkin kerjasama apa sih Bu yang mungkin diharapkan dari IKAPI untuk dilakukan kembali oleh Kemenpar Bu untuk menggairahkan industri penerbitan kembali, terutama pasca pandemi. Semoga tahun depan pandemi sudah berakhir ya Bu ya. Amin. Apa Bu harapannya Bu, dan juga harapan Ibu untuk penulis? Ya, yang pertama tentu saya berharap atau IKAPI berharap program ini tidak hanya sekali ini saja ya, tapi bisa diulang lagi untuk pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua juga kami berharap hasilnya tidak hanya misalnya 2 buku, karena awalnya tadinya konsepnya itu sebetulnya kita berharap dari setiap cerpen itu bisa dikembangkan dan mungkin nanti jadi banyak buku, dan kemudian kita lakukan semacam bisnis matchmaking atau bisnis forum gitu ya dengan para penerbit, di mana para penulis itu bisa menjual idenya, menjual karyanya, dan kemudian para penerbit juga yang tertarik nanti bisa menerbitkan di penerbitnya masing-masing. Jadi harapannya bukan hanya 2 penerbit yang menikmati fasilitasi ini, tapi lebih banyak lagi penerbit. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga tentunya kita berharap kerjasama IKAPI dengan Kemenparekraf bukan hanya dalam produksi buku ya. Kalau di sini kan hasilnya adalah produk ya atau buku, tapi juga bagaimana penerbit bisa menjual buku-bukunya ke masyarakat dengan lebih banyak lagi, dengan misalnya program kerjasama dengan deputi-deputi lain ya, antara lain juga dengan deputi pemasaran dan deputi-deputi lain, sehingga semua aspek itu bisa ikut didorong gitu. Mungkin Mbak Undan. Terima kasih banyak Bu Ida. Bu Ida, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Saya lanjut dulu ke Pak Pax. Halo Pak Pax. Ya Mbak Undan, siap. Nah Pak Pax ini yang sudah ditunggu oleh banyak orang nih Pak. Apa sih Pak, saya mau nanya dulu ya Pak, apa sih rasanya menseleksi karya yang masuk sebanyak 1076 karya, walaupun memang tidak semuanya masuk ke meja dewan juri ya Pak, ada seleksi administratif di situ, tapi 400 cerpen dan 300 lebih esai pun kayaknya cukup overwhelmed gitu loh Pak, apalagi diburu waktu yang singkat hanya 2 minggu, walaupun diperpanjang seminggu juga sih Pak. Nah gimana sih Pak rasanya, bagaimana Bapak memilih hal tersebut, memilih jadi karya-karya yang terseleksi? Oke. Pertama dari segi jumlah ini termasuk yang luar biasa Mbak. Itu komentar saya ya, karena kami di penerbit itu sebetulnya juga banyak menggunakan cara-cara begini kan. Kadang-kadang kita buat semacam lomba atau untuk mengumpulkan naskah. Tapi ini termasuk menurut saya secara jumlah termasuk luar biasa. Karena hanya dalam waktu kurang dari sebulan ya, kalau nggak salah Mbak Undan ya. Iya Pak. Iya kan, kurang dari sebulan udah 1000 itu menurut saya itu luar biasa. Luar biasa, termasuk waktu membacanya Mbak. Gitu kan ininya. Kesulitan utama tuh menurut saya mungkin sama-sama nih Dewan Juri ya, karena kita
satu kita menerima kan bertahap ya Mbak Undan, bertahap dikirim karena ini itu oke. Tapi kadang-kadang begini, kami membaca sekaligus antara cerpen dan esai, gitu. Padahal boleh dibilang pada waktu kita membaca cerpen dan membaca esai itu dua karya yang berbeda, dua jenis karya yang berbeda, Mbak. Gitu. Jadi terus terang pada waktu pertama saya membaca itu saya hanya menseleksi awal ini punya potensi nggak? Gitu. Ini punya potensi nggak? Jadi dari sekian banyak naskah itu, pertama-tama saringan kalau saya pribadi, saya lakukan itu. Soal bahwa saya seleksi awal, kemudian saya membaca ulang di terakhir, Mbak. Gitu. Di saat-saat itu, terutama menjelang deadline itu, akhirnya saya baca ulang. Saya termasuk yang terlambat ya Mbak ya, ngiriminnya karena proses tadi. Overwhelmed sekali ya Mbak ya. Banyak itu sekali sih komentarnya. Dan kalau saya lihat nih dari segi jumlah juga menunjukkan tadi ya. Ini apresiasi rupanya masyarakat ya dalam hal ini. Saya lihat juga ini cukup banyak penulis-penulis yang sebetulnya sudah menulis kelihatannya. Setelah saya tahu pemenang-pemenangnya itu, beberapa nama saya tahu karena saya di penerbitan dan mengikuti perkembangan. Artinya ini juga diikuti oleh penulis-penulis profesional selain mungkin juga teman-teman yang hobi ya gitu ya, mencoba-coba gitu. Itu sih Mbak komentar pertama Mbak. Nah Pak, kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua, tapi Bapak dan Ibu mohon yang tidak bicara mohon di-mute ya Pak, Bapak dan Ibu, supaya tidak mengganggu keberlangsungan acara. Nah, terima kasih banyak. Nah, pertanyaan kedua Pak Pax. Ini pertanyaan dari berbagai orang Pak. Kenapa sih karya saya tidak masuk? Kurang apa? Kurang apa coba Pak Pax? Dari cerpen dulu mungkin Pak. Apa sih kriteria Bapak menilai cerpen ini? Oke. Sebetulnya kalau secara umum tentu kita tahu ya, cerpen itu cerita yang dia fiksi, dia berarti cerita fiksi, dia di situ imajinasi jadi berperan, sangat berperan. Masih kedengar ya Mbak ya? Nanti saya dikasih tahu Mbak ya kalau. Ya Pak, masih on Pak. Oke. Nah, lalu kemudian juga yang penting lain adalah ceritanya itu jalan, Mbak. Artinya dia selain masuk akal, dia juga secara tata bahasa dia baik, gitu ininya. Itu secara umum tuh tentu itu. Dan karena dia pendek, tentu orang akan ketangkap mana yang paling menggugah dari seluruh cerita itu, gitu. Dia perlu kayak semacam kejutan-kejutan lah. Biasanya itu kami di penerbitan, di media itu biasanya menilai begitu ya. Nah, secara spesifik tuh sebetulnya kami di Dewan Juri sepakat melihat ada 4 kriteria sebenarnya, 4 kriteria besar untuk menilai. Cerpen itu pertama-tama soal originalitas karya. Jadi gagasan tulisannya. Jadi kita lihat di situ. Gagasan tulisannya ini tentang apa gitu ke ininya. Nah, ini karena ada tema di dalam ini kita nggak bisa sebut lomba ya Mbak ya. Ini lomba atau di program ini ada tema yang diminta, terutama memang tema di seputar pandemi dan hubungannya dengan juga pariwisata ya, karena parekraf yang terlibat di sini. Jadi bukan tema yang bebas gitu. Jadi kemudian gagasan tulisan ini kita nilai ada nggak, ada kebaruan nggak, bagaimana itu tampil dalam cerita. Nah, sampai tadi kemudian ada aspek itu, kemudian hal yang ketiga itu untuk cerpen memang ada aspek yang khususnya adalah aspek estetikanya. Aspek estetika. Nah, di sini ada sebutannya unsur cerpen, piranti bahasa. Di sini mulai muncullah bagaimana tokoh itu dikembangkan, bagaimana alur cerita, bagaimana dialog, latar.
dan kemudian juga sampai penggunaan simbol, metafora. Ini karena di dalam karya fiksi ini menjadi penting gitu ininya. Nah, itu semua untuk membangun gagasan yang ingin dicapai tadi gitu. Kalau saya beri catatan nih terutama yang menjadi judul ya Mbak, yang menjadi judul untuk cerpen nih, pesan penyintas siang. Ini saya kebetulan saya buka nih Mbak, ininya form penilaiannya ya, sebagai contoh aja, sebagai contoh. Boleh, termasuk yang memang kita rekomendasikan. Kalau nggak salah saya beri catatan nih, ini dapat 4 bintang ya Mbak Undan ya. Ininya ya. 4 bintang itu maksudnya dipilih oleh 4 dewan juri ya Pak ya? Oleh 4 dewan juri, oleh 4 dewan juri. Kalau nggak salah di cerpen nggak ada yang 5 ya, kalau nggak salah tuh. Saya catat, yang esai ada, yang di cerpen. Nah, karena juri ini juga tentu subjektif, karena masing-masing punya selera juri menjadi penting Mbak. Ini masing-masing. Tapi kemudian kami juga melihat, kemudian ada yang kalau dia terpilih oleh direkomendasikan oleh lebih dari 3, itu biasanya dia akan masuk. Nah, di dalam pesan penyintas siang saya beri catatan begini ininya, ini supaya sebagai contoh aja ya. Tema menarik karena dia tentang perenungan hidup gitu. Dia sebetulnya cerita tidak langsung ke tema yang diminta, tapi dia menarik tema yang diangkat gitu. Nah, dan ini terkait betul gitu. Pada waktu judul penyintas ini, hari ini kita membayangkan penyintas ini memberi imajinasi pada situasi pandemi. Kira-kira begitu ya ini. Ya, Pak, ya? Padahal dia tidak bercerita khusus tentang pandemi, Mbak. Itu yang menariknya. Lalu dia di aspek teknik dan gaya penulisan, ini mungkin teman-teman yang ini kalau nanti membaca lebih jauh gitu, itu mungkin dia digarap dengan gaya puitis. Itu yang hebat ininya. Bahasanya lancar, jernih. Jadi cerpen tapi dia digarap dengan gaya puitis gitu. Lalu kalau saya memberi catatan khusus lagi, dia diceritakan dengan gaya soliloquy. Soliloquy itu kayak berbicara pada diri sendiri. Jadi dia tidak, hampir nggak ada dialog ini kan, ininya di dalam pesan penyintas siang ini dia bercerita gitu, dia kayak bergulat dengan batinnya, gitu. Gitu. Nah itu dia kira-kira ya secara ini. Nah hal yang selalu penting dalam ini mungkin buat kemudian ya, kalau kita kirim naskah baik ke penerbit, ke lomba, itu terutama kalimat pertama Mbak, kalimat dan paragraf pertama, karena di situ sebetulnya ininya, kailnya, pemikat utama. Karena tadi Mbak bilang ya, overwhelmed tadi ya, kalau dia di kalimat paragraf pertamanya saja dia sudah istilahnya kalau itu sudah jeglek gitu, sudah bikin ilfil, atau dia rumit, dia tidak masuk, dia pasti akan ditinggalkan, begitu ya Mbak. Nah, ini yang di judul ini menarik sekali. Kalau Mbak Undan bisa bacakan 1-2 kalimat, mungkin menarik loh Mbak. Sebagai contoh. Saya nggak tahu yang sudah diedit soalnya ya, ininya ya. Nanti kalau saya bacakan ini kan ini masih yang asli. Ini menarik. Kebetulan saya juga baca sih Pak bukunya, dan baca ya? Baca cerpennya, dan memang menarik sih. Jadi kayak membuat kita untuk stay there, survive, gitu ya Pak ya? Ya. Ini mungkin belum yang terbaik, tapi bukan terbaik nomor 1, tapi ini contoh yang menurut saya dia layak terbit. Pak, sambil saya cari-cari nih Pak, saya move dulu ke pertanyaan ketiga Pak. Nah, Pak, saya baca nih Pak, persaingan di industri penerbitan itu sangat kompetitif. Ini yang saya baca ya Pak ya. Jadi kayak banyak didominasi oleh penulis-penulis lama kayak gitu. Jadi kegiatan
kayak misalnya saya nggak bilang nulis dari rumah itu lomba juga ya sih Pak, program stimulus gitu, atau yang bersifat-sifat kayak gini ini merupakan salah satu cara untuk memunculkan nama-nama penulis baru jika berhasil. Nah, jadi kayak misalnya penulis yang masih berusaha untuk menerbitkan karyanya, ajang seperti ini adalah wahana untuk make it or break it gitu, kesempatan untuk get your name out there gitu, untuk memunculkan nama penulis ini di luaran sana untuk dilihat, untuk dilirik oleh mungkin editor seperti Bapak, dari penerbitan seperti Bu Ida gitu kan. Nah, juga untuk menjalin networking dan bertemu dengan orang-orang baru di industri penerbitan. Betul tidak, Pak? Betul. Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Betul. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Oke. Nah, betulnya begini. Betul yang pertama adalah tadi ya, bahwa ini memunculkan calon-calon penulis baru. Banyak menurut saya banyak kesempatan itu dibuka di nulis dari rumah ini. Selain yang tadi saya sebut bahwa kelihatan ya kalau dari karya itu ini yang cenderung biasa dia sudah punya style gitu. Kami di editor tuh biasanya bisa udah nangkap. Oh ini biasanya jam terbangnya cukup tinggi. Nah ini bibit unggul. Tapi kalau dia diarahkan, dia diberi ruang untuk diskusi dan segala macam ya, itu pasti akan potensinya jauh lebih muncul, Mbak. Itu antara lain. Nah sebenarnya ada beberapa sekarang penerbit itu melihat yang disebut emerging writers, Mbak. Emerging writers, jadi penulis-penulis baru. Bahkan di IKP Award kan juga muncul sekarang Rookie of the Year ya Mbak ya. Kalau di dalam IKP Award itu 2 tahun ini kami 2 tahun ini, halo? Iya Bapak, masih on. 2 tahun ini kami sudah memberi Rookie of the Year, jadi pendatang baru Mbak. Pendatang baru yang kalau IKP Award kebetulan buku utuh. Jadi baik kumpulan cerpen ataupun novel itu yang pendatang-pendatang baru. Nah kami di penerbit sebetulnya justru merindukan itu. Karena biasanya teman-teman yang baru ini memberi angin segar. Itu dia, memberi angin segar. Misalnya dia akan memperkaya ya Kasana anggaplah kalau dalam hal cerpen, Kasana sastra kita, bacaan-bacaan kita gitu. Sudut pandangnya berbeda soalnya Mbak. Ya kan, cara pengungkapannya gitu ya. Itu berbeda, dan bagaimana mereka melihat masalah itu juga berbeda gitu kan ininya kan. Itu yang menarik gitu. Nah Pak, terima kasih ya Pak. Tapi sebelum saya beralih ke Mas Aditya dan Mas Awi, ini Pak saya juga baru, ini salah satu line yang saya suka Pak. Tahukah kau, sesungguhnya dukalah sahabat sejati kita. Ia mengajari kita untuk menikmati perih yang menusuk-nusuk jantung, menghitung tiap detak pertanda derasnya luka kita berdarah di dalam. Ia duduk di samping kita saat kita terhenyak kelelahan, menatap kosong pada daun-daun angsana yang melambai enggan oleh embusan angin pukul 11.39 malam. Iya. Ya, rasanya kayak baca puisi ya Mbak. Ya betul. Dan ini Pak, lain terakhirnya. Jadi bertahanlah sayang, kamu dan aku, kita masih mengada saat ini demi satu mimpi lagi, mungkin 2 atau 3. Bersabarlah sebentar lagi hingga masa bermimpi di dunia kadaluarsa. Ya. Saya rasa Dewan Juri juga terutama menilai dari sisi ini Mbak. Kan kita nggak sempat ngobrol ya di Dewan Juri masing-masing bagaimana menilai karya masing-masing, tapi saya pikir dengan gaya bahasa seperti ini, dengan cerpen dan tidak terlalu panjang, tapi dia tergarap bagus gitu, tergarap baik. Itu Mbak kali contohnya. Ya, pesan penyintas siang ini ditulis oleh Marina Novianti Boru Tampu Bolon. Jadi teman-teman yang penasaran sebagus apa, artinya juga yang lain bagus-bagus. Cuman bisa tadi kontak Mekar Cipta Lestari. Betul Pak? Pak, ya, saya beralih dulu ke para penulis kita ya Pak ya, perwakilan dari para penulis. Silakan, saya ke Mas Aditya Nirwana dulu selaku penulis esai. Halo Mas Aditya. Halo, selamat siang Mbak Uga.
Selamat siang Mas, kok suaranya kecil ya? Oh iya toh. Udah besar. Ya. Nah, jadi kita beralih sekarang ke konten kreatornya. Jadi ada Mas Aditya dan Mas Awi. Nah, Mas Aditya ini penulis soft power ekonomi kreatif Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang. Judulnya menarik ya Mas. Dari baca judulnya saya langsung mikir, apaan sih Mas soft power ini? Dan ini Mas Aditya mengambil studi industri komik. Kebetulan juga masuk ranah penerbitan juga. Nah, Mas, saya sudah baca esai ini. Saya sebenarnya pengen ngoceh banyak nih Mas soal esai Mas Aditya. Tapi nanti saya dihardik oleh host karena spill the thunder gitu. Tapi Mas, boleh nggak sih Mas diceritain sebenarnya esai ini tentang apa dan bagaimana proses Mas menulisnya ini? Bagaimana Mas bisa came up with this idea? Research-nya bagaimana? Boleh diceritain nggak Mas? Ya, terima Halo, kasih. Mas Aditya. Ya, terima kasih Mbak Undan. Ya. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan saya berbicara kurang jelas, sedang ada pembengkakan di bus saya. Okay, sorry to hear that, Mas. Tapi nggak apa. Saya akan coba sejelasnya. Nah, begini Mbak Undan, sebenarnya untuk judul itu sangat panjang sekali ya. Jadi sebenarnya saya ingin ada masukan misalkan dari editor gitu. Oh, ini terlalu panjang begitu. Misalkan mau dirubah, itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Karena ya panjang sekali begitu. Nah, begini Mbak Undan, berkaitan dengan apa sih sebenarnya menceritakan apa gitu ya. Ini bisa refleksi atas pandemi begitu. Jadi beberapa bulan setelah kita PSBB kan, ya kan di Malang, kebetulan esai ini saya tulis ketika masa PSBB begitu. Dan saya bekerja juga akhirnya dari rumah. Kala itu masih awal-awal pandemi dan saya masih belum berani kemana-mana. Nah di situ kemudian pikiran saya juga begitu. Pikiran saya yang akhirnya kemana-mana begitu. Nah, daripada pikiran saya yang mengembara kemana-mana itu kemudian menguap begitu saja, ya akhirnya saya tuliskan ke sebuah esai ini. Dan kebetulan saya melihat ada program nulis dari rumah, program Kemenparekraf ini. Itu saya tahunya dari Instagramnya official Kemenparekraf RI. Jadi saya tahunya dari situ. Nah, esai ini ceritanya saya merefleksi dari industri komik ya di Indonesia yang sekarang ini kalau kita lihat ada hadir ke web comics gitu. Meskipun di industri komik cetak ya atau comic books kita juga masih jalan, tapi rata-rata komik impor begitu, komik terjemahan dari asing berbahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sedangkan komik-komik lokal kita gitu terbit di banyak di 2 platform gitu ya, di Webtoon dan Yayo begitu. Ini sangat menarik sekali gitu, dan viewernya atau pembacanya banyak sekali. Nah, ketika saya lihat komik-komik Indonesia ini mengangkat tema-tema lokal gitu ya, narasi-narasi tradisional atau katakanlah roman klasik gitu ya. Kalau kita tahu roman klasik ada Ramayana dan Mahabharata gitu ya. Jawa Timur ada roman Panji begitu. Nah itu kemudian diangkat ke dalam bentuk yang sangat populer gitu ya. Meskipun dengan gaya gambar gitu ya, dengan gaya gambar yang berasal dari atau lahir dari luar Indonesia. Katakan saja manga yang lahir dari Jepang gitu. Nah saya melihat ini sebagai sebuah hibriditas kebudayaan yang sudah bisa dipastikan terjadinya atau sebuah keniscayaan gitu. Nah di masa pandemi seperti ini gitu kan, ketika semua orang terus kemudian berkhidmat pada sains ya kan, ya termasuk saya, siapa juga yang di antara kita saat ini yang tidak berkhidmat pada sains ya kan, seperti tulisan Gunawan Muhammad gitu ya, pada sains. Nah saya kemudian berpikir terus apa kontribusi atau sumbangan dari humaniora begitu, ilmu-ilmu non sains, maksud saya natural science ya kan, sekarang kan khidmatnya ke sains ataupun medik gitu.
saya kemudian berpikir, merefleksi, oh iya gitu, ada sebuah strategi kebudayaan yang mungkin bisa ditawarkan ya, yakni hibridasi kebudayaan yang memberikan kesempatan ya bagi kebudayaan untuk tidak hanya dikonservasi atau dilestarikan, tapi juga diinovasi, ya kan, dengan cara yaitu menghybrid. Dan di masa pandemi ini, ketika kita itu sangat intens termediasi oleh teknologi, ya kan, layar digital, kesempatan itu sebetulnya menjadi peluang yang bagus untuk kita menginovasi kebudayaan tradisi kita. Ya kurang lebih seperti itu, Pak Unda. Oke, Mas, pesannya apa sih Mas dari esai ini? Pesan saya sebenarnya bagaimana industri kreatif di Indonesia boleh jadi, atau kita nggak harus selalu kok menyajikan kebudayaan, ya kan. Maksudnya ini industri kreatif yang memang berbasis budaya atau kearifan lokal gitu. Menyajikan dalam bentuknya yang asli, tapi kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi gitu, atau kemudian menghibridisasikannya dengan kebudayaan yang lebih global begitu kan. Nah, itu yang pertama gitu. Ya, oke. Mas, ini ada satu yang saya suka nih Mas, saya sudah stabilo ini. Jadi, yang harus dibabat adalah sikap konservatif, eksklusif, dan dualisme redaktif. Sebaliknya, yang perlu dibangun adalah sikap yang kolaboratif, inklusif, dan pluralistik. Betul, Mas. Jadi, ini tadi sejalan ya dengan message-nya Pak Ricky tadi, bahwa kita harus membangun koneksi, networking. Nah, jadi ini bisa menjadi soft power kita untuk menyambut the year of creative economy di 2021. Ya, betul Mas? Ya, Mas, betul juga. Ya. Standby sebentar. Saya akan beralih ke Mas Awi dulu. Saya akan beralih ke Mas Awi dulu, baru nanti ke Mas Aditya lagi. Halo Mas Awi. Halo. Halo Mas Awi, suaranya agak kurang jelas ya? Agak kurang kenceng. Ya. Udah kedengeran belum? Ya, sudah. Nah, Mas, ini Mas Awi ini adalah penulis cerpen Niskala Naskula ya Mas ya? Niskala Nakula. Nah, bagi saya yang tidak bakat nih Mas memelintir kata menjadi sangat eloquent, susah loh Mas untuk membuat cerpen bagi saya. Nah, dan Mas membuat cerpen berjudul Niskala Nakula ini, Mas ini kayaknya cocok deh nyanyiin drama Korea, karena ada satu line yang saya di akhir membaca ini saya ada perasaan sedih gitu loh. Tapi ada satu line yang membuat saya tersentuh Mas. Sebentar ini. Sejatinya ada keluarga yang telah diikat takdir untuk menjadi kepunyaanmu dan kau tidak dapat memilihnya. Namun ada juga keluarga yang dapat kau pilih dalam malam-malam yang berganti dan siang yang hadir. Nah, Mas, ini tuh Niskala Nakula ini sebenarnya saya sudah baca nih, tapi biar Mas Awi saja yang menjelaskan. Ini tentang apa dan pesannya apa sih, Mas? Sebelumnya Om Swastiastu. Kebetulan Niskala Nakula saya mengambil budaya Bali karena tahun lalu pas pandemi saya tinggal di Bali selama setahun. Jadi saya tertantang sih untuk ngambil budaya Bali yang saya nggak pernah nulis sebelumnya. Kebetulan saya dari Kalimantan Barat. Jadi tertantang nih. Niskala Nakula sebenarnya hadir karena saya ngerasa Bali ini bukan cuma pariwisata yang terkenal, tapi budayanya pun kaya banget. Dan itu jarang diangkat menurut saya. Jarang diketahui orang, selain pantai-pantainya segala macam, tapi budayanya jarang diangkat. Jadi pengen saya angkat yang itu. Niskala Nakula sendiri bercerita tentang anak kecil bernama Nakula yang dia ini bersama neneknya menjual makanan minuman. Biasa kalau kita ke Bali ke air terjun lagi capek-capek nih, lagi naik air terjun, tiba-tiba ada yang jualan di tengah hutan gitu. Nah itu saya tertarik ya, ini mereka dari mana asalnya kok tiba-tiba jualan di situ gitu. Jadi saya menarik mengangkat itu, anak kecil sama neneknya yang jualan di tengah hutan di tempat pariwisata. Suatu hari neneknya jatuh dan orang-orang ngira itu corona, padahal bukan. Jadi sebenarnya simpel itu sih, karena saya ngerasa pandemi ini sebenarnya banyak banget kena ke keluarga kelas bawah gitu loh. Jadi saya angkat itu, tapi mungkin yang uniknya adalah saya ngangkat juga soal
kebudayaan Bali. Saya mengangkat soal Yudhistira ketika dia mendaki Gunung Mahameru untuk mencapai swarga loka gitu. Kenapa saya angkat itu? Karena seluruh cerpen ini diangkat dari sudut pandang seekor anjing. Kurang lebih sih, saya nggak bisa ngomong banyak kali ya. Iya. Jangan dibuka ini Mas, biar orang penasaran dengan cerpen ini. Tapi intinya cerpen ini memiliki message yang kuat dan sampai sekarang pun impresinya tuh masih stay dengan saya gitu. Nah, banyak pesan di sana Mas, ada keluarga, kehilangan, corona, persepsi orang terhadap corona. Jadi Mas gimana sih Mas bisa research ini? Caranya research gimana sih? Ini karena saya bukan orang yang pintar untuk memutarbalikkan kata, untuk memelintir kata-kata, menggunakan kata-kata menjadi eloquent gitu Mas. Gimana sih Mas cara ini researchnya? Kebetulan kalau untuk riset, saya nulis cerpennya mungkin cuma 2 hari kelar ya, tapi risetnya saya sampai 5 hari. Saya harus studi literatur, saya wawancara orang lokal, saya nanya lagi soal anjing gimana sih di Bali, kenapa sih di Bali itu banyak banget anjing gitu loh. Karena Bali kan bukan cuma Island of God, tapi juga Island of Dogs gitu kan. Kebetulan juga di Bali saya sempat jadi relawan untuk ngasih makan anjing liar di Bali gitu loh. Jadi ketika saya jogging di Bali, saya tuh biasa bawa makanan anjing gitu loh untuk ngasih ke mereka. Karena saya tahu bahwasannya ketika pandemi terjadi bukan cuma manusia yang kena, tapi binatang liar pun juga kena gitu, dan nggak ada sama sekali yang merhatiin mereka gitu. Jadi saya tertantang di situ sih. Kalau untuk masalah risetnya, ya pasti saya nanya ke orang lokal, itu udah wajib banget nanya ke lokalnya. Saya studi literatur juga, saya studi juga kebetulan di Pusnas bantu banget. Perpustakaan Nasional Digital itu bantu banget, banyak banget buku-buku di sana yang bisa saya pelajari. Dan mungkin kalau ngomongin masalah pandemi ke penerbitan ya Mbak, ini kan bulan Maret, bulan apa ya lumayan, bulan April ya. Pandemi Maret mulai. Iya, pandemi Maret. Maret itu saya sebenarnya baru aja nerbitin novel kemarin. Di bawah KPG dan Koma Books. Maret itu udah kelar editing, harusnya April terbit, tapi karena pandemi kan jadi diundur. Jadi sebenarnya pas waktu masih ngedit itu kan juga novel saya kan muatan lokalnya tuh lumayan kenceng ya. Jadi saya masih terbawa sih mungkin suasana dari riset di novel saya sampai saya risetin ke cerpennya lagi gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih budaya itu apa yang kita lihat. Jadi kamu lihat aja, maksudnya saya aja cuma ngeliatin anjing di jalan tuh dapat inspirasi gitu loh buat nulis cerpen gitu. Dan saya ngeliatin orang jualan di tengah hutan gitu, saya jadi dapat inspirasi gitu. Jadi sebenarnya perhatiin hal kecil sih sebenarnya. Untuk riset itu perhatiin hal kecil. Karena dari hal kecil hal besar tuh akan ada gitu. Snowballing sih kayak tadi dibilang kan. Hal kecil tuh bakalan bawa ke hal besar. Kalau untuk studi, terutama kalau studi budaya ya, itu pasti nanya ke orang lokal. Karena banyak banget budaya-budaya nggak tertulis, tapi budaya-budaya lisan tuh banyak banget yang bisa kita ambil. Setelah itu baru kita cek ke literaturnya. Ini sempat ditulis nggak ya gitu. Oke. Wah, proses penulisannya cepat juga ya Mas, 2 hari. Kalau saya sama Bu Ida sama Pak Pax disuruh ngumpulin buku atau ngumpulin cerpen dalam 2 hari, saya kirim ke Pak Pax sama Bu Ida, ini aja buku tabungan kali Mas, tapi isinya juga tipis gitu kan. Nah, oke, Mas, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Aditya dan Mas Awi. Mungkin dari Mas Aditya dulu ya. Mas Aditya, menurut Mas menulis itu apa sih Mas? Dan kenapa ikut kegiatan nulis dari rumah? Menulis itu apa ya menulis itu? Kegiatan apa? Menuangkan gagasan kita dalam bentuk tulisan. Kalau menurut saya sesederhana itu. Esai ini ya. Saya belum pernah menulis cerpen atau yang lain atau puisi. Dalam konteks itu saya memahaminya. Terus mengapa mengikuti kegiatan menulis dari rumah? Saya tidak ada motivasi apapun pada saat itu. tapi yang jelas saya juga ingin sebelumnya saya juga ikut lomba begitu. Ini juga saya termotivasi ya kan, masih hangat-hangatnya kemarin ikut lomba, akhirnya saya juga ikut lagi untuk menulis dari rumah, refleksi dari kehidupan selama PSBB sebetulnya. Oke.
sebagai refleksi ya Mas ya. Kalau Mas Awi, apa sih Mas menulis itu dan kenapa ikut kegiatan nulis dari rumah ini? Kalau saya pribadi sih, saya sampai sekarang nggak pernah ngerasa diri saya penulis ya. Kayaknya titel itu tuh gede banget gitu loh. Kayak saya tuh masih kecil banget, kayak belum ada apa-apanya gitu. Tapi menurut saya menulis itu adalah kegiatan menyampaikan ide dan gagasan sebenarnya. Kayak apa sih yang mau kamu ceritain? Jadi sebenarnya menulis itu adalah storytelling. Kalau dari saya cerpen ya, karena saya nggak pernah nulis esai juga. Kalau menurut saya mau cerita panjang, mau cerita pendek gitu ya, kamu harus storytelling, apa yang mau kamu ceritain gitu loh. Soal menulis, semua orang bisa nulis lah. Tapi untuk menyampaikan, untuk bercerita itu nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi menurut saya lebih baik menjadi pencerita daripada penulis. Kalau misalnya kenapa saya ikut kemarin, tertantang sih sebenarnya, karena saya merasa Bali punya banyak banget kebudayaan yang bisa diangkat, dan karena saya tinggal di sana beberapa bulan, jadi kayak saya pengen nih menceritakan tentang Bali gitu loh. Makanya saya pakai udang hari ini, kayak pengen ngasih tribut juga sih ke budaya Bali itu sendiri. Dan semoga kedepannya saya bisa konsisten sih untuk menulis kebudayaan-kebudayaan lain di Indonesia yang mungkin orang nggak tahu tapi bisa saya ceritakan gitu loh. Karena itu mungkin saya minta bantuan juga ke penulis-penulis semua di sini untuk kalau misalnya mungkin kita bisa berkolaborasi gitu loh, terutama untuk kebudayaan Indonesia yang menurut saya kaya banget. Dengan 17.000 pulau itu kita punya banyak banget budaya yang bisa diangkat. Lalu kenapa ikut kegiatan nulis dari rumah Mas? Oh ya itu tadi saya ingin mengenalkan budaya Bali sih sebenarnya. Kemarin saya nggak mikir saya ikut lomba. Kemarin saya cuma mikir saya ingin nulis soal Bali. Kalau menang, kalau diterima ya syukur, kalau nggak diterima ya udah akan saya publish tempat lain yang orang bisa baca. Jadi ketika kamu tidak berekspektasi apa-apa itu hasilnya jauh lebih enak sih daripada kamu berekspektasi tinggi tapi nggak ada hasil yang bisa dicapai gitu. Menurut saya menulis itu kegiatan paling selfless, paling altruism. Karena ketika kamu nulis tanpa ekspektasi, cuma karena pengen karya kamu dibaca, percayalah kamu akan dapat hal-hal di luar yang kamu bayangkan sebelumnya. Oke, Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Ada Pak Riki, ada Bu Ida, Pak Pax, dan juga Mas Aditya dan Mas Awi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30-4 lebih, mungkin saya undang Pak Riki dan Bu Ida untuk sedikit menyampaikan closing remark. Mungkin Pak Riki dulu. Halo Pak Riki. Halo ya. Pak Riki. Halo, ya. Halo. Oke, ya. Boleh dong Pak state closing remarks untuk karena ini ada 164 partisipan Pak dan juga para penulis di sini Pak. Ada closing remarks dulu Pak untuk kami yang ada di sini. Ya sebenarnya nggak terlalu ini tapi saya pertama saya mau mengapresiasi selamat juga kepada para pemenang yang karyanya sudah terpilih masuk buku kumpulan antologi cerpen dan antologi esai tulis dari rumah itu bagus-bagus. Walaupun saya belum baca semua tapi bagus dan menyenangkan untuk dibaca. Semoga juga dan yang seperti saya bilang tadi memang ini kita sama-sama sedang menghadapi tantangan yang cukup berat karena global pandemi ini. Tapi juga sekaligus memberi pressure kepada kita, paksaan kepada kita untuk berani mengambil keputusan cepat beradaptasi gitu ya. Dan menurut saya industri penerbitan adalah salah satu yang saya percaya memiliki peluang yang sangat besar kalau bisa beradaptasi ke depan. Jadi di saat seperti itulah kita justru mesti cepat belajar dan sama-sama tahu apa yang mesti segera kita siapkan ke depan. Dan diselenggarakannya Indonesia International Book Fair secara daring ini kan juga sebuah paksaan terobosan yang terjadi ya, dan mungkin dari situ kita bisa belajar mungkin ke depannya apa yang bisa memberikan hasil lebih baik. Jangan-jangan dalam beberapa hal kita temukan justru ketika kondisi dipaksa daring, justru jejaringnya menjadi sangat luas dan tidak terbatas, terbuka, dan itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kita bersama. Sehingga mungkin ke depannya dengan model seperti sekarang ini kita justru punya kemanfaatan untuk memperkenalkan kepada dunia luar, bukan hanya kepada
kepentingan dunia literasi kita di Indonesia. Ini mungkin juga mesti dipikirkan oleh teman-teman dari industri penerbitan untuk menyiapkan platform yang lebih lebih bisa menjangkau para pemangku kepentingan industri literasi dari luar. Artinya platform-platform bahkan multibahasa mungkin mesti lebih disiapkan ke depan supaya kita bisa lebih memperkenalkan Indonesia secara lebih termasuk dalam karya yang sudah diterbitkan. Itu saya sekali lagi selamat kepada para pemenang penulisan novel antologi cerpen dan antologi esai nulis dari rumah tahun ini. Semoga tahun depan bisa terus berlangsung program ini dengan lebih besar dan lebih baik. Terima kasih semua. Jadi digitalisasi memperluas akses ya Pak, memperluas akses market, kesempatan kita. Jadi mari kita manfaatkan sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Pak Riki. Dan mungkin Bu Ida selaku IKP Ketua Umum IKP penyelenggara IIBF mungkin ada closing remark Bu sebelum ditutup acaranya. Baik, terima kasih Mbak Undan. Saya juga seperti Pak Riki ingin mengucapkan selamat kepada semua pemenang program Nulis dari Rumah. Dan mungkin karena acara ini judulnya peluncuran buku Nulis dari Rumah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kedua buku berisi antologi cerpen Pesan Penyintas Siang dan antologi esai Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh resmi diluncurkan. Semoga dapat diterima oleh masyarakat, dan seperti harapan Pak Riki juga tadi, kita berharap program ini bisa berulang lagi di tahun yang akan datang. Terima kasih Mbak Unet. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bapak dan Ibu narasumber kita, terima kasih teman-teman semua yang berpartisipasi, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Mbak Undan, terima kasih Pak Riki, terima kasih Ibu Ida, terima kasih juga Pak Pax, dan tentunya tadi ada Mbak Undan yang sudah memandu acara ini dengan sangat baik ya. Saya ingatkan kembali, bagi Anda yang ingin memiliki kedua buku yang telah diluncurkan barusan, silahkan untuk buku yang berjudul Pesan Penyintas Siang, silahkan untuk mengunjungi sosial media @MCL Publisher, dan untuk buku yang berjudul Saatnya Menjadi Bangsa yang Tangguh silahkan untuk mengunjungi sosial media @pustakaobor.id. Dan saya informasikan kepada Anda semua bahwa Indonesia International Book Fair 2020 Virtual Edition masih akan berlangsung sampai dengan 7 Oktober 2020. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi detail mengenai IIBF 2020 ini, silahkan untuk mengunjungi website kami di www.indonesia-bookfair.com, atau silahkan untuk memfollow sosial media kami di Facebook, Instagram, dan Twitter @Indonesia International Book Fair. Terima kasih, saya Guntur Ramadan undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku kompilasi karya terpilih Nulis dari Rumah. Karya-karya ini akan menjadi rekam jejak serta refleksi bagaimana masyarakat menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa ini. Teman-teman, pandemi dan kebijakan jaga jarak berpengaruh besar terhadap ekosistem industri kreatif, namun yang harus kita ingat adalah COVID-19 tidak mengubah apa yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita terhubung dengan pembaca. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pandemi ini juga membawa keuntungan dalam mempercepat adaptasi teknologi dalam menjangkau pembacanya. Hal ini sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh kegiatan Nulis dari Rumah. Keseluruhan proses kegiatan Nulis dari Rumah yang dilakukan secara daring menyiratkan bahwa saat ini kita sedang dalam tahap transformasi digital di setiap tahap rantai nilai ekonomi kreatif.
175,4 juta pengguna internet Indonesia, dan 160 juta pengguna media sosial aktif merupakan kesempatan bagi kita dalam mengembangkan rantai ekonomi digital dan memperluas pasar produk kita. Pencetakan karya dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik membuat tahap distribusi dan konsumsi menjadi mudah dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Akhir kata, buku kompilasi esai Saatnya Menjadi Bangsa Yang Tangguh dan buku kompilasi cerpen dengan judul Pesan Penyintas Siang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak menyerah di tengah situasi pandemi. Semangat selalu teman-teman subsektor penerbitan. Jaga kesehatan dan bersama kita jaga Indonesia. Salam kreatif. Saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah, Direktur Industri Kreatif, Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku kumpulan esai Saatnya Menjadi Bangsa Yang Tangguh dan kumpulan cerpen Pesan Penyintas Siang. Kedua buku ini merupakan hasil dari kegiatan nulis dari rumah yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan, Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya berharap kegiatan ini semoga akan terus berlanjut dengan menjadikan rumah sebagai tempat berkreasi, tempat berproduksi untuk menghasilkan karya-karya produktif unggulan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendistribusikan karya sehingga sampai pada konsumen. Sekali lagi, selamat. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kerjasama, fasilitas, dan dukungannya dalam kegiatan nulis dari rumah. Kegiatan ini telah menghasilkan 100 karya terpilih yang kemudian dibukukan menjadi 2 buku, yakni antologi esai dan antologi cerpen. Nulis dari rumah bukan hanya kegiatan yang memberi stimulus bagi para penulis, tapi juga memiliki snowball effect yang panjang dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penulis, penerbit, hingga masyarakat umum. Semoga kedepannya kerjasama antara IKAPI dan Kemenparekraf akan terjalin lebih kuat dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya Ika Budianta, penulis dan penyusun buku kumpulan esai berjudul Saatnya Menjadi Bangsa Yang Tangguh. Buku ini hasil dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menulis dari rumah. Terima kasih, saya sudah dilibatkan dalam pemilihannya dan sekarang penyuntingan bukunya, dan bukunya terbit melalui Yayasan Obor Indonesia, 500 halaman lebih, dan isinya sangat menggembirakan. Kenapa? Karena esai itu adalah bukti tertulis bahwa kita pernah hidup dan berpikir. Saya sangat senang bisa terlibat dalam sebuah kegiatan yang disebut program menulis dari rumah. Justru di saat ada pandemi, ketika toko buku tutup, penerbit gulung tikar, dan penulis kehilangan pekerjaan, Kementerian Parekraf memberi kesempatan, dan akhirnya 50 cerpen terpilih untuk terbit dalam sebuah buku yang ditulis oleh berbagai teman-teman dari seantero Nusantara, berjudul Pesan Penyintas Siang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mekar Cipta Lestari. Dan sungguh menyenangkan membaca buku ini untuk melihat berbagai pengalaman di masa pandemi dituliskan dengan sangat kreatif. Mengucapkan terima kasih sekali kepada Kemenparekraf dan juga IKAPI yang sudah memberikan fasilitas kepada kami para penulis untuk mencurahkan kreativitasnya dalam bentuk cerita pendek. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat, mulai dari penyeleksian hingga penerbitan. Semoga acara seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk menjaring penulis-penulis muda ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian karena telah menerima karya saya untuk masuk dalam antologi nulis dari rumah Kemenparekraf. Kedepan semoga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih banyak lagi membuat event-event seperti ini untuk memicu para penulis utamanya,
penulis seperti saya yang tinggal di pedalaman. Semoga kegiatan serupa tetap menjadi sebuah agenda tahunan, sehingga para penulis cerpen memiliki sebuah ruang yang terjadwal untuk terus berkreasi. Semoga kedepannya semakin mendukung para penulis, terutama di masa pandemi COVID ini, supaya kita tetap bisa berkarya. Semoga program ini dapat diadakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini menjadi satu momen pembuka gong bagi hajat event yang lain berikut, guna merekam pikiran, narasi, kegelisahan gunda anak bangsa ini. Berharap buku kumpulan cerpen ini bisa diapresiasi oleh semua kalangan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Harapan saya ke depan akan ada terus event-event semacam ini, sehingga bibit-bibit penulis di Indonesia akan terus bermunculan. Selamat atas terbitnya buku Pesan Penyintas Siang, kompilasi cerpen. Harapan saya kiranya Kemenparekraf juga akan terus berinovasi dan membuat acara-acara di mana kami para pegiat seni, bukan hanya penulis, mungkin penari, pembuat film, semua juga bisa menemukan kembali semangat dan kreativitas kami. Di luar pandemi pun nantinya akan ada banyak event-event serupa supaya kami para pekerja kreatif, khususnya dalam hal ini penulis, bisa lebih merasa memiliki rumah, karena biasanya kami bekerja sendiri-sendiri di balik layar masing-masing. Semoga Kemenparekraf tetap bisa mewadahi karya-karya anak bangsa. Saya sangat senang sekali dan sangat merasa diapresiasi dengan acara menulis dari rumah ini. Terima kasih kepada Kemenparekraf atas event telah diselenggarakan. Semoga kedepannya Kemenparekraf selalu mengadakan kegiatan yang lebih bagus lagi untuk menjaring karya-karya kreatif yang ada di seluruh Indonesia. Saya berharap event ini nanti akan ada seterusnya, sehingga bisa menjaring lebih banyak penulis yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kedepannya akan terjaring penulis lainnya yang lebih banyak dalam agenda acara serupa. Semoga Kemenparekraf jadi lebih banyak membuat event-event penulis dari rumah. Semoga ke depan tetap acara dimaksud ditingkatkan dan tetap ada biarpun corona sudah berlalu dari Indonesia. Semoga event ini menjadi event yang rutin diselenggarakan oleh Kemenparekraf untuk mendukung literasi di Indonesia, terutama di masa-masa pandemi ini. Semoga program-program Kemenparekraf seperti Nulis dari Rumah makin berkembang, baik tema maupun bentuk. Dan acaranya semoga lebih bervariatif, lebih inovatif, dan juga pesertanya lebih banyak lagi. Dan harapannya ke depan semoga dengan acara ini bisa diadakan kembali, dan tentu saja dengan melibatkan lebih banyak lagi penulis dan juga masyarakat. Kedepannya tentu saja saya berharap bahwa kegiatan dan event menulis seperti ini semakin diperbanyak, sehingga minat baca dan menulis masyarakat Indonesia semakin berkembang. Semoga lomba sejenis dapat terus diadakan untuk menginspirasi lebih banyak orang. Maju terus Kemenparekraf Republik Indonesia. Salam sehat. Saya Ricky Pesik, staf khusus bidang digital dan industri kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku pemenang program Nulis dari Rumah yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf di Indonesia International Book Fair 2020. Semoga dengan diluncurkannya buku para pemenang program Nulis dari Rumah ini dapat membuka ruang kerjasama yang lebih jauh bagi para kreator atau penulisnya bersama dengan para pelaku industri kreatif lainnya untuk mengembangkan karya mereka ke dalam format-format lainnya. Kita tahu bahwa pada tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sebagai Tahun International Creative Economy Year, dan saya pikir ini adalah sebuah peluang besar bagi kita para pelaku ekonomi kreatif nasional untuk membuka ruang jejaring, kerjasama, kolaborasi, mengembangkan karya-karya nasional untuk menjangkau pasar dan ruang audiens yang lebih luas lagi ke depan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang.
dan semoga buku ini bisa menambah inspirasi, memberi ruang untuk peningkatan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi kreatif nasional kita. Sekali lagi selamat, terima kasih.